Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok satu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Implementasi Queue pada Antrian Laundry. Sebelum kita memulai lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iksan Rizky Nugraha dengan NIM J0404221016. Nama saya Iyad Farhan Al-Gibran dengan NIM J0404221015. Nama saya Aditya Rizky Pratama dengan NIM J0404221009. Nama saya Erlangga Hafiz dengan NIM J0404221023. Saya Sapanada dengan NIM J0404221047. Pada presentasi kali ini, topik outline yang akan kami jelaskan adalah pengenalan view, kemudian latar belakang, kemudian tujuan, dan akan ada metode. Setelah itu ada implementasi dari proyek yang kami buat. Pendahuluan, apa itu queue? Queue adalah struktur data yang mengatur elemen-elemen dalam urutan tertentu, di mana elemen baru dimasukkan di belakang dan elemen yang sudah ada sebelumnya dikeluarkan dari depan. Prinsip first in, first out atau FIFO digunakan, yaitu elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Selanjutnya adalah latar belakang. Implementasi pada laundry. Pada bisnis laundry, terutama jika jumlah pelanggan sudah cukup banyak, penting untuk memilih sistem aturan antrian yang teratur. Dengan menggunakan konsep antrian, queue, setiap pelanggan dapat masuk dan menunggu giliran sesuai dengan urutan kedatangan mereka. Selanjutnya tujuan. Yang pertama untuk mengatur antrian. Tujuan utama adalah mengatur antrian pelanggan dalam bisnis laundry. Kedua, meningkatkan efisiensi. Pengelola dapat dengan mudah menambahkan dan menghapus pelanggan dari antrian, serta memantau proses cucian dan pengambilannya. Ketiga, prioritas dan kesetaraan. Antrian memastikan bahwa setiap pelanggan dilayani sesuai dengan urutan kedatangan mereka, menghindari adanya preferensi atau perlakuan tidak adil. Untuk metode yang kami gunakan dalam program ini yaitu ada kelas. Nah, kelas tersebut prototipe untuk wadah menghimpun data dan kebergunaan yang kemudian menghasilkan objek. Nama kelas pada program ini yaitu daftar laundry. Nah, di dalam kelas juga memiliki atribut-atribut yaitu def salah satunya, dan def merupakan fungsi dalam program ini. Dalam program ini, def menjadi objek dari sebuah kelas. Dalam sebuah fungsi terdapat argumen-argumen yang dibutuhkan program. Nah, argumen dalam def tersebut ada self. Self digunakan sebagai konvensi untuk merujuk pada objek itu sendiri, yaitu instan dari kelas yang sedang digunakan. Ya. So warning digunakan untuk menampilkan pesan peringatan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada for, digunakan untuk melakukan tindakan perulangan pada suatu argumen. Terakhir, if dan else merupakan suatu kondisi yang akan melakukan pengujian dari suatu argumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tracing dari program ini. Dilihat dari line pertama, program ini kami buat dengan memanfaatkan Tkinter. Nah, Tkinter itu adalah library standar built-in yang merupakan toolkit GUI yang populer. Nah, untuk menggunakan Tkinter, kita perlu mengimpor modulnya dengan pernyataan import Tkinter dan menyatakan parameternya juga, yaitu TK. Dan juga di sini kami juga mengimport Tkinter message box yang berguna untuk menyediakan
atau menampilkan kotak pesan seperti informasi dan lain-lain. Lalu di sini saya membuat kelas dengan nama daftar laundry dengan parameter TK. TK ini berfungsi untuk mengontrol widget. Nah, di dalam kelas terdapat berbagai macam fungsi-fungsi seperti fungsi self, fungsi def, dan fungsi def tersebut memiliki atribut-atribut seperti self size, yaitu jumlah data pada antrian. Lalu self current size, yaitu jumlah data pada antrian jika ada kondisi atau argumen tertentu. Lalu ada self data berupa data yang akan dimasukkan ke antrian berbentuk list. Begitupun sama dengan self complete data juga berbentuk list. Lalu pada self create main window yaitu digunakan untuk membuat tampilan window utama dari program. Nah, di sini juga terdapat fungsi kosong. Nah, fungsi kosong dengan parameter self ini jika antrian kosong, maka fungsi ini akan mereturn data yang ada pada antrian ialah kosong. Nah, lalu selanjutnya ada def penuh atau fungsi penuh dengan parameter self. Fungsi ini akan mereturn antrian dengan jumlah yang maksimal. Lalu pada fungsi selanjutnya ada enqueue, memiliki beberapa statement, yaitu if jika antrian penuh, maka pada window akan menampilkan kotak pesan dengan titel status antrian dan message antrian tidak dapat ditambahkan sudah mencapai batas maksimal. Lalu statement berikutnya ialah else. Jika data baru masuk ke menu, maka dilakukan lagi statement if. Jika data baru ditambahkan, maka pada antrian akan bertambah 1. Dan pada window di widget status akan menampilkan pesan yaitu antrian baru telah ditambahkan. Lalu pada fungsi ini pun terdapat juga menu untuk jika antrian tersebut selesai, maka akan ditampilkan pada window arsip laundry. Di sini juga ada statement else lagi, jika data yang ingin ditambahkan tidak ada, maka window akan menampilkan pesan dengan titel status antrian dan message tidak ada antrian yang ditambahkan. Selanjutnya ada deq. Di metode ini untuk mengambil elemen pertama dari antrian. Jika antrian kosong akan ditampilkan kotak pesan peringatan antrian tidak ada. Jika tidak, elemen pertama dihapus dari self data dan ditambahkan ke self complete data. Self current size dikurangi 1 dan tampilan daftar antrian dan daftar laundry selesai diperbarui. Selanjutnya ada update queue list. Metode ini memperbarui tampilan daftar antrian dengan menghapus semua elemen yang ada dan menambahkan elemen-elemen baru dari self data. Selanjutnya ada def complete list. Update complete list. Metode ini memperbarui tampilan daftar laundry selesai dengan menghapus semua elemen yang ada dan menambahkan elemen-elemen baru dari self complete data. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari create main windows. Bisa kita lihat di sini terdapat banyak sekali fungsi-fungsi lain di dalam fungsi create main window. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang menjadi bagian dari fungsi create main windows. Jadi di sini bisa kita lihat ada fungsi self title dalam kurung laundry deep clean, yang mana fungsi ini berguna untuk mengatur judul jendela aplikasi menjadi laundry deep clean. Kemudian ada fungsi self judul sama dengan tk.label, yang mana di situ saya tuliskan sebagai daftar antrian laundry yang berguna untuk memberi label pada teks daftar antrian laundry dan menempatkannya di dalam frame self judul frame. Kemudian ada self input frame sama dengan tk frame, yang mana fungsi ini berguna untuk menginput data antrian laundry. Kemudian ada self judul label sama dengan tk label,
dan terdapat self input, kemudian teks nama, berat cucian, dan nomor telepon, yang mana fungsi ini berguna untuk membuat label dengan teks nama, berat cucian, dan nomor telepon, dan menempatkannya di dalam frame self input frame. Dan yang terakhir, kita langsung lanjut ke bawah, yaitu terdapat fungsi self status info 1 sama dengan TK label, yang mana fungsi ini berfungsi untuk membuat label dengan teks status, yang mana nantinya akan berisi status atas apa yang kita lakukan pada window. Kemudian ada fungsi self status label yang berfungsi untuk membuat label kosong untuk menampilkan status dalam antrian. Selanjutnya ada fungsi def list selesai window, yang mana di sini terdapat 5 fungsi. Yang pertama, kode def list selesai window digunakan untuk membuat jendela pop up level window yang menampilkan daftar laundry yang sudah selesai atau arsip laundry. Kemudian ada fungsi window TK top level, yang mana berfungsi untuk membuat jendela pop-up baru yang tergantung pada jendela utama. Kemudian ada fungsi window title, yang di situ bertuliskan arsip laundry selesai, yang mana berguna untuk mengatur judul jendela pop-up sebagai arsip laundry selesai. Kemudian ada list menu pack, dan yang terakhir list menu konten, yang mana berguna untuk membuat konten teks yang akan ditampilkan di dalam widget teks list menu. Di situ dituliskan laundry yang sudah selesai. Maka dari situ kita bisa melihat nama-nama orang yang laundry-nya sudah selesai. Kemudian ada fungsi if name sama dengan main, yang mana fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah file ini dieksekusi langsung atau diimpor sebagai modul oleh file lain. Jika file ini dieksekusi langsung, maka blok kode di dalamnya akan dijalankan. Adapun penjelasan mengenai setiap blok kodenya, yaitu yang pertama, app sama dengan daftar laundry, yang berfungsi untuk membuat instance objek daftar laundry dengan nama app, yang mana fungsi ini akan menginisialisasi program laundry dan membuat jendela utama. Yang kedua ada fungsi app geometri, yang berisikan angka-angka atau ukuran dalam bentuk linear, yang mana mengatur geometri jendela utama dengan lebar 300 pixel, tinggi 500 pixel, dan posisi relatif terhadap layar dengan nilai X 900 dan nilai Y 20. Kemudian ada fungsi main loop, yang mana fungsi ini berguna untuk memulai loop utama, event loop dari aplikasi Tkinter. Fungsi ini juga akan menjaga jendela utama agar tetap terbuka dan menangani interaksi pengguna seperti mengklik tombol, memasukkan teks, atau menutup jendela. Oke, untuk demonstrasi programnya itu, di sini kita bisa lihat langsung di Visual Studio Code. Oke, di sini kita sudah buka projectnya. Jadi saya akan run programnya. Oke, jadi di sini saya sudah membuka software VS Code-nya. Di sini kita bisa melihat terdapat codingannya di sebelah kiri, dan program Tkinter-nya ada di sebelah kanan. Kenapa muncul di sebelah kanan? Karena di codingan kita sudah mengkonfigurasi window Tkinter yang akan terbuka di sebelah kanan. Untuk demonstrasinya itu, yang pertama kita masukkan inputnya itu sesuai dengan apa yang berdasarkan perintah pada labelnya. Yang pertama nama, kita di sini memasukkan contoh Java. Kemudian untuk berat cuciannya itu 5 kg. Kemudian untuk nomor telepon, kita anggap saja begitu. Kemudian kita tambah antrian. Lalu input dari textbox di atas akan muncul pada antrian laundry sebagai
antrian pertama. Kemudian untuk antrian kedua dan ketiganya kita akan tambahkan, contohnya kita kasih nama Aryo, kemudian berat cucinya 3 kilogram, dan nomor teleponnya kita anggap seperti ini. Kita tambahkan antrian. Oke, untuk antrian kedua sudah muncul pada antrian laundry, dan untuk nama ketiga kita ambil contoh nama Adit, kemudian berat cucian 12 kilo, dan nomor teleponnya seperti ini. Oke, di sini sudah masuk, jadi di sini terdapat total 3 antrian pada antrian laundry. Nah, untuk cara mengeliminasi dari antrian ini, kita bisa mengeklik eh, siapa saja untuk yang ingin selesai duluan. Tetapi untuk pengeliminasiannya, karena kita mengambil konsep FIFO yaitu first in first out, maka eh, antrian yang akan tereliminasi pertama kali yaitu yang paling atas, yaitu Syafa. Karena apa? Karena Syafa adalah orang pertama yang masuk dalam antrian laundry. Di sini kita akan klik selesai. Nah, maka Syafa akan tereliminasi dari dalam antrian laundry. Dan kita bisa melihat arsipan laundry-nya, yang mana di dalamnya terdapat nama antrian laundry pertama. Dan untuk antrian kedua dan ketiga, kita bisa eliminasi lagi, kemudian yang ketiga, dan akan tersimpan pada arsip laundry sebagai bukti data bahwasanya laundry telah selesai. Terdapat nama Safa untuk antrian pertama, Aryo, dan yang ketiga Adi. Dan untuk ketika kita mencoba untuk menambahkan antrian dan kita lihat di dalam text box-nya antriannya kosong atau tidak kita isi apapun, maka terdapat alert atau peringatan bahwasanya tidak ada antrian yang ditambahkan. Jadi kita tidak bisa menambahkan apapun dalam antrian laundry. Kemudian ketika di dalam list box itu tidak ada antrian sama sekali, lalu kita klik button selesai, maka terdapat peringatan juga bahwasanya antrian tidak ada. Artinya tidak ada antrian yang bisa kita eliminasi seperti itu. Dan untuk statusnya sendiri, ketika kita menambahkan antrian, maka terdapat tulisan status antrian baru telah ditambahkan. Kemudian saat kita mengeliminasi, terdapat status laundry selesai dan telah diambil dan akan masuk ke dalam arsip laundry. Oke. Mungkin untuk demonstrasinya kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.